Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor yaitu Jupiter MX 135 ya, yang sistemnya masih karburator. Keluhannya yaitu kipas radiator nggak berputar ya, jadi overhead, kepanasan berlebihan ya. Oke, cara mengatasi kipas radiator yang nggak berputar sobat, itu cukup simpel ya, cukup simpel. Kenali dulu cara kerjanya ya. Ini untuk pemula, kenali dulu cara kerjanya. Yang pertama, saya jelaskan dulu, tapi alangkah baiknya di like dulu, komen dan subscribe sobat. Aktifkan lonceng notifikasinya biar kita sering-sering ilmu terus ya. Oke. Kalau loncengnya diaktifkan sobat, semoga tidak ketinggalan video-video kami di lain waktu ya. Oke, saya ini dulu jelaskan sedikit ya, ininya apa, cara kerja kipas radiator. Memang pada saat kondisi kontak kita on atau mesin kita hidup, itu belum hidup ya, kipasnya belum berputar. Jadi ketika suhu sudah apa, ketika suhu tertentu, barulah kipas itu berputar ya. Jadi cara kerjanya seperti apa? Di sini ada sensor ya, di sini saya zoom dulu. Kabar. Di sini ada sensor ya, di sini ada sensor. Sensor ini yang memerintahkan bendik ini sobat. Di sini ada bendik ya. Bendik ini yang memerintahkan ke kipas ya. Jelas ya? Di sini ada sensor, Terus sensor ini yang memerintahkan bendik ini atau relay ini, untuk mengirimkan sinyal ke kipas di sini ya, untuk berputar. Jadi cara ceknya seperti apa ketika mendapatkan kasus yang seperti ini? Ya kita cek dulu, kita pastikan kipasnya bagus atau enggak. Jadi cara ceknya seperti ini. Kita hanya butuh kabel jumper yang seperti ini ya, ini kabel. Kita di bendiknya dulu, karena kita mau cek kipasnya dulu ya, apakah berputar atau enggak. Nah, kalau Jupiter MX Karbu itu di sini sobat, bendiknya atau relaynya ya. Cek dulu. Cek dulu. Nah, ini sebelum saya cek ya, ini kipasnya saya sentuh dengan pipet ini, dengan sedotan minuman ini ya. Ini enggak ada suara ya. Ya, enggak ada suara. Sebentar saya perlihatkan. Di sini ada warna kabel warna biru ini ya. Sorry. Bentar. Warna biru kita jumper ke warna merah. Oh, dia berputar sobat. Ya, ini. Ini ya. Saya perjelas dulu. Ah, dia akan bunyi kan? Coba saya cabut dulu jumpernya. Nah ini. Ini ya, nggak bunyi ya, nggak bunyi. Saya jumper lagi, coba. Saya jumper lagi ya. Sekali lagi. Nah, hidup ya. Ingat sobat. Ingat, ada beberapa penyebab. Yang pertama kipas memang rusak, itu mengakibatkan juga kipas radiatornya nggak bekerja dengan normal. Terus yang kedua relay, yang ketiga sensor ini ya, bisa dipahami. Jelas, kipas sudah aman. Terus kita cek bendiknya. Cara ceknya seperti apa? Kita pasang kembali bendiknya dulu, karena tadi sudah dipastikan kipasnya aman ya, berputar. Sekarang kita cek bendik ini bekerja dengan normal atau tidak. Tadi kan berputar nggak menggunakan bendik, kita jumper ya. Ini salah satu penyebab juga sobat ya. Ini salah satu penyebab. Jadi kita cek dulu. Cara ceknya seperti ini. Kita copot songket di sini, kita cabut ya. Sabar.
cabut soket yang di sini sobat ya, yang di apa namanya ini, yang jelasnya inilah, kalau saya sebutin sensor panas, istilah apa itu ya, saya lupa lagi namanya. Nah intinya itulah, di sini cuman ada dua kabel, kita jumper dulu ya, kita jumper. Tapi gini, di sini sambil didengarkan sobat ya, didengarkan. Semisal ini bekerja dengan normal, dia akan cetak-cetak di sini ya. Dia akan cetak-cetak di relay sini. Jadi saya jumper dulu. Saya jumper. Sabar. Ini kasus umum ini sobat ya, kasus umum. Ini belum saya on kunci kontaknya. Ini sudah saya jumper. Kita on. Ah. Dia cetak. Bahkan dia berputar sobat. Sabar ya. Mungkin tidak kedengaran ya, tapi saya dengar ya. Sorry. Nah ini. Ini nih. Kedengaran ya. Nah, sekarang saya matikan. Ya, mati ya. Nah, sekarang berarti kipas aman, sobat ya. Kipas aman, relay aman. Sekarang kita beralih di sini, di sensornya ini. Sekarang kita buka dulu. Karena sudah 60% kita ponis ininya. Tapi kita perlu memastikan harus 100%. Karena ya sampai melakukan penggantian, ternyata bukan itu sobat ya. Kita buka dulu. Oh, masuk. Ini sobatnya sangat kotor sekali. Sorry, muram ini. Nah, cara ceknya gimana? Kita pasang ke soketnya, ya. Kita pasang ke soketnya seperti ini. Ini sebentar sambil korek dulu ya. Ini lebih bagusnya itu ada ini ya, kayak gas kaleng itu apa namanya? Saya nggak tahu ya. Itu dipanasin, ini dipanasin. Tapi saya cuma adanya korek. Talap dulu ini. Kita bakar ujungnya sampai betul-betul panas. Posisi kunci kontak on ya. Posisi kunci kontak on. Kebetulan ada rokok juga, kita sekalian bakar. Sampai betul-betul panas sobat. Ini belum berputar sobat ya, ini belum berputar nih. Ini belum berputar. Saya nggak tahu sampai berapa lama kita bakar. Ah, dia berputar sobat. Ya. Nah, dia berputar. Sabar. Ini dulu ya, ini nggak berputar ya, sabar. Ya, ini nggak berputar sobat ya, ini. Saya ini ya. Hanya berputar sobat. Jelas ya. Nah, ketika suhunya sudah dibatasi sudah turun, dia kan mati lagi. Cuma kendala motor ini nggak seperti itu, berarti bisa dipastikan sensornya ini yang error ya. Bisa dipastikan sensornya error. Jadi kita perlu melakukan penggantian ini. Tapi saya mau ini karena kebetulan di tempat saya ini, di daerah saya, bukan di tempat saya, di daerah saya itu nggak ada dijual yang semacam ini, adanya ya pesan ya. Jadi saya mau coba amplas dulu sobat. Kemungkinan kali aja cuman kotor atau gimana ya. Yang jelasnya permasalahannya cuman ada di sini, di sensornya ini. Saya ambil amplas dulu, kita lihat hasilnya nanti ya. Sekarang saya amplas dulu sobat. Sebenarnya sih bisa ya, tapi saya nggak saranin. Saya nggak saranin. Di sini di jumper bisa. Begitu kunci kontak kita on, kipas langsung berputar. Tapi saya nggak saranin itu karena itu bukan standar pabrik, ya. Banyak kok yang lakukan seperti itu, tapi saya nggak saranin ya.
Lebih bagusnya motor itu dinormalkan ke standar pabrik. Jadi saya amplas dulu. Semisalnya nggak bisa ya harus kita untuk sementara waktu kita jumper dulu untuk sambil kita pesan alatnya ya. Yang jelasnya cara ceknya seperti ini tadi. Kita amplas dulu, lalu kita hidupkan motornya beberapa menit sobat ya. Apakah berputar atau enggak? Nah, ini sudah saya amplas. Ini sekali lagi kemungkinan ada sobat YouTube mengalami bisa di jumper ya. Kalau di jumper ya langsung kunci kontak kita on langsung hidup. Cuman ya itu saya nggak berani menjamin aman atau enggak ya. Terutama buat aki cepat tekor. Jadi alangkah baiknya distandarkan kembali ke di bawaan pabrik ya. Oke, kita pasang kembali. Lalu kita hidupkan motornya. Oh, sorry, di awal video harusnya diperlihatkan dulu sobat ya kondisi awalnya. Tapi inilah ntar lah ponernya nanti nonton kok. Yang jelas masalahnya masuk ke bengkel saya itu kipasnya nggak berputar ya. Ntar ada lagi sobat YouTube yang nggak percaya ya. Ya enggak lah. Artinya ini kondisinya memang nggak berputar. Ntar karena ini salah satu subscriber kita juga. Oke, sekarang saya hidupkan motornya dulu, kita tunggu sampai betul dia mencapai suhu yang sudah ditentukan. Apakah berputar kipasnya atau enggak? Kita hidupkan dulu ya. Ini belum berputar sobat ya, ini belum berputar. Ini. Kemungkinan sekitar 1 menit sudah selesai. Ini nggak bisa sobat ya. Jadi langkah yang mau saya lakukan, tapi saya nggak saranin ya, saya mau jumper dulu untuk saya sambil pesan. Oke, jadi saya coba jumper dulu sobat ya, saya coba jumper dulu. Ini saya tidak saranin sobat ya, ini saya tidak saranin karena ini pasti ada efeknya, jadi saya jumper dulu. Ini sambil ini sobatnya, karena maklum di tempat saya tuh nggak ada ini sobat, di daerah saya nggak ada dijual ya. Kita langsung jumper aja di sini. Jadi nanti ini ketika dilakukan seperti ini sobat, begitu kunci kontak kita on, dia akan langsung hidup ya, kipasnya langsung berputar. Cuman pasti ada dampaknya terutama buat aki cepat tekor ya. Jadi saran saya jangan dilakukan hal seperti ini ketika di tempat sobat sekalian banyak dijual ya. Nah, dia langsung berputar sobatnya ya. Ini saat kunci kontak saya matikan, nah dia akan berputar. Oke, jadi mungkin sekian dari kami. Salam dari Wahidin Motor.